Untuk dirasa Islamiyah, minggu kemarin saya sudah mengeserkan kesimpulan dari sifat wahdaniyat, sehingga saya anggap selesai untuk pembahasan sifat wahdaniyat. Yang belum menonton silahkan simak dan tonton penjelasannya. Nah, untuk sekarang kita masuk ke pembahasan sifat kudrot, di mana mulai sifat kudrot ini sudah masuk kepada sifat ma'ani. Apa sih sifat ma'ani itu? Sifat ma'ani itu adalah sifat yang menjadi sifat dengan keberadaan. Beda dengan sifat salabiyah. Kalau sifat salabiyah, dari mulai sifat kidam sampai kepada sifat wahdaniyat, itu semuanya sifat yang menjadi sifat dengan ketidakadaannya. Contoh, kidam, te aya kawit, nah tidak ada permulaannya. Bako, tidak ada akhirnya. Muholapah, tidak ada serupanya. Kiamuhu, tidak membutuhkan kepada tempat, tidak membutuhkan kepada yang mengadakan. Wahdaniyah, tidak ada bilangan. Berarti semua sifat salabiyah itu sifat yang menjadi sifat dengan ketidakadaannya. Sementara mulai sifat kudrot ini adalah sifat yang menjadi sifat dengan keberadaannya, disebut dengan sifat ma'ani. Di sini disebutkan sifat kudrot adalah sifat yang wajib akli adanya pada zat Allah. Adanya tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Kalau dalam kitab Tijat Ad-Daruri itu redaksinya sifatun qodimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat yang ada pada zat Allah, tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Selanjutnya, dengan adanya kudrat Allah atau kekuasaan Allah, kudrat itu artinya adalah kekuasaan, maka keluarlah kekuasaan makhluk. Sebab kalau kekuasaan Allah yang menciptakan, sedangkan kekuasaan makhluk itu yang diciptakan. Yang menciptakan adalah kudrat Allah, kekuasaan Allah. Sementara makhluk mempunyai kuasa. Kuasa makhluk itu adalah diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Kekuasaan Allah mempunyai asar kerja, yaitu kemampuan untuk mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian diadakan melalui kudrat Allah. Sementara kekuasaan makhluk itu tidak mempunyai asar kerja. Kekuasaan makhluk itu hanya sebatas persambungan adat saja. Adapun yang mengadakan itu cuma kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah. Jadi yang mempunyai kekuasaan dengan kekuasaan yang sesungguhnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita itu tidak punya kuasa, karena kuasa yang kita miliki hanyalah ciptaan Allah. Maka dalam kalimat hauqalah itu kan disebutkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Wajib akli Allah mempunyai sifat kudrat. Maksudnya adalah akal goriji dapat mengerti, akal goriji dapat memahami tatkala Allah mempunyai sifat kudrat. Dan sebaliknya, seandainya Allah tidak memiliki sifat kudrat, maka akal kita tidak bisa menerima. Kenapa akal kita tidak bisa menerima? Karena memang kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ciptaan Allah itu ada. Dan tidak mungkin ciptaan ini ada kalau Allahnya tidak tersifati dengan sifat kudrat. Maka akal goriji menetapkan bahwa Allah mempunyai sifat kudrat. Wajib akli Allah mempunyai sifat kudrat, ini bukan berarti bahwa adanya sifat kudrat itu dimulai tatkala akal menetapkan bahwa Allah mempunyai sifat kudrat. Maksudnya bukan seperti itu. Saya ulangi,
Yang dimaksud dengan wajib akli Allah mempunyai sifat kudrot bukan berarti bahwa keberadaan kudrot di Allah itu semenjak akal menetapkan bahwa Allah tersifati oleh sifat kudrot. Kenapa demikian? Yang jadi jawabannya adalah karena jauh sebelum akal diciptakan, Allah sudah tersifati oleh sifat kudrot. Memeh akal ayahnya dah Allah atas kumaha. Atas kudrot Allah. Karena memang kudrot Allah itu tidak ada permulaannya. Terus kenapa disebut wajib akli? Bahwa Allah tersifati oleh sifat kudrot? Karena kita menemukan bahwa Allah mempunyai sifat kudrot melalui akal. Kita menemukan bahwa Allah memiliki sifat kudrot itu melalui ketetapan akal. Kekuasaan Allah tidak diawali dengan lemah, tidak berlaku sewaktu-waktu, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir, yang kekal dan tidak akan mengalami kehancuran walaupun seluruh makhluk ini hancur. Jadi kekuasaan Allah mah qadimatun qaimatun. Tidak ada permulaan, tidak terputus-putus, tidak akan pernah berakhir walaupun semua makhluknya sudah tidak ada, Allah tetap tersifati oleh sifat kudrat. Ketika kita wajib mengiktikadkan, meyakinkan bahwa Allah tersifati oleh sifat kudrat, maka kita pun wajib mengiktikadkan bahwa selain Allah, yaitu makhluk, itu semuanya lemah. Hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan. Di luar Allah, semuanya lemah. Manusia itu lemah. Karena manusia, makhluk, dan apa yang dikerjakan oleh makhluk, semuanya kan itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan apa yang kalian kerjakan. Berarti yang memiliki kekuasaan dengan kekuasaan yang sesungguhnya itu hanyalah Allah. Di luar Allah tidak ada yang mempunyai kekuasaan. Kalau tidak berkuasa, berarti artinya apa? Lemah. Karena tidak mungkin ada dua kekuasaan. Maka dari itu batalah i'tikad qadariyah. Ada suatu kelompok yang disebut dengan kelompok qadariyah, yaitu dulu sudah dibahas, mereka yang lebih mengedepankan bahwa sesuatu itu mempunyai asar kerja. Itulah qadariyah. Qadariyah mengiktikadkan bahwa makhluk mempunyai kekuasaan untuk merubah buatan Allah. Misalkan Allah menciptakan seseorang berjenis kelamin laki-laki, kata qadariyah oleh manusia itu bisa dirubah laki-laki menjadi perempuan. Atau sebaliknya, perempuan dirubah menjadi laki-laki. Ini menurut qadariyah, kenapa bisa demikian? Karena makhluk mempunyai kekuasaan untuk merubah takdir, untuk merubah kekuasaan Allah. Sehingga timbul perkataan dari mereka, dengan majunya teknologi yang canggih, maka takdir Allah atau kekuasaan Allah bisa berubah. Ini kata-kata yang dilontarkan oleh sebagian orang-orang qadariyah. Padahal tidak demikian. Karena Sayyid Ibnu Athaillah dalam kitabnya itu sudah menyatakan sawabikul himam la tahruku aswarul aqdan. Bahwa sehebat apapun cita-cita, sehebat apapun keinginan kita, itu tidak akan bisa mendobrak dinding-dinding takdir, tidak bisa merubah ketentuan Allah. Lamun cek Allah A, maka tidak akan bisa dirubah menjadi B. Itu ketentuan Allah tidak bisa dirubah. Nah, kalau seperti orang qadariyah yang mengatakan bahwa kekuasaan makhluk mampu merubah kekuasaan Allah dengan kecanggihan teknologi,
Berarti perkataan ini dapat diartikan kekuasaan Allah itu dapat dikalahkan oleh kehendak makhluk. Kekuasaan Allah dapat dikalahkan oleh kehendak, berarti gagah dalam begitu. Makhluk bisa mengalahkan Allah dan itu mustahil. Maknya aya makhluk bisa mengalahkan Allah. Lamun ayeuna makhluk sombong di hadapan Allah karena memiliki ilmu yang banyak misalnya, maka tuh telir ibarat piit hendek-hendek pasir aja. Aya piit nagan di puncak gunung ditanya, "Maneh keur naon piit?" "Keur ngendag-ngendag gunung." Si kata piit bisa ngendag-ngendag gunung. Gede mana gunung jeung piit? Apal hap-hap, terang hap-hap, hap-hap yang dina tangkal saku kumaha anta. Hah? Pakai kituannya. Ditag-tag. Mun ditanya hap-hap kunaon kituan? Ieu cenah disuurung tangkalna. Jadi yang ditanya teh ditag-tag heula gitu. Gede kene tangkal jeung apa manehna oge gitu. Nah, kalau makhluk merasa dirinya itu apa? Gagal sehingga bisa mengalahkan kekuasaan Tuhan, itu luar biasa. Makhluk sombongnya di hadapan Allah. Padahal sehebat apapun makhluk, itu tidak akan bisa mengalahkan kekuasaan Tuhan. Pernah nonton Titanic? Pernah? Atau mendengar Titanic gitu? Pernah. Apa itu Titanic itu? Kapal. Kapal apa? Kapal apa? Titanic itu kapal apa? Kapal pesiar. Kapal pesiar tercanggih pertama di dunia. Anu bahan bakar naugena ku nuklir. Itu awal-awal ada kapal laut canggih. Dan konon katanya beja nak, si pembuat kapal Titanic itu berpidato pada saat peresmian kapal itu bahwa kapal ini adalah kapal tercanggih di dunia. Tidak ada yang bisa menghancurkan kapal ini sekalipun tangan Tuhan. Sampai berkata seperti itu. Dan apa jadinya? Baru beberapa meter, beberapa kilo dari pantai berlayar nabrak nabrak gunung esnya, nabrak gunung es, potong awaknya teh jadi dua, dikerlek, gitu kan? Saking kusombongna nunjun kapal Titanic, merasa bahwa kapal tersebut teh kapal pang canggihna, nepi ka nyebutkeun moal aya bisa ngahancurkeun sekalipun tangan Allah. Aku Allah mah gampang gitu dihancurkeun sintret, sagede kumaha gedena. Sejarah juga mencatat dulu ada ledakan pesawat Challenger. Challenger teh pesawat ulang-alik itu meledak setelah 5 menit lepas landas, naik 5 menit kemudian meledak. Dan salah satu kru yang selamat, yang tidak ikut naik gitu ya, tidak ikut naik, yang mempersiapkan di bawah itu selamat, mengatakan bahwa tidak ada satupun teknis yang salah itu ketika akan menerbangkan pesawat tersebut. Tapi ternyata kuasa Allah, ketika Allah memperlihatkan kekuasaannya, walaupun tidak ada teknik yang salah, tetap saja kalau kata Allah meledak, ya meledak. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah. Kalaupun ada, misalkan ya, kalaupun ada yang tadinya hal tersebut merupakan hal yang mustahil, tapi kemudian bisa terjadi, itu bukan berarti bahwa kekuatan makhluk bisa mengalahkan kekuasaan Allah, bukan. Tapi Allah merubah sesuatu, merubah ketentuannya yang tadinya kodo mubarrom, kemudian dirubah menjadi kodo mu'alaf. Paling seperti itu. Dalam PAI ada kodo mubarrom, nanti di kelas 12 kalau tidak salah. Ada kodo mu'alaf. Mubarrom itu apa? Yang tidak dikaitkan dengan usaha manusia. Ketentuan Allah yang tidak dikaitkan dengan usaha manusia.
Contoh termasuk kodo mubarom, jenis kelamin. Teu bisa diusahakeun hayang boga budak awewe, hayang nama boga budak awewe ari lahir teh lalaki deui, memang tidak diusahakan, tidak bisa diusahakan itu. Kodo mubarom. Kalau tuh kemudian ternyata manusia bisa dengan kecanggihan ilmu yang dimilikinya rekayasa genetik sehingga bisa melahirkan satu spesies sesuai dengan yang diinginkan. Hayang nyeun manusia dengan jenis kelamin laki-laki jadi laki-laki, hayang perempuan jadi perempuan. Itu bukan berarti kehebatan ilmu yang dimiliki oleh manusia kemudian mengalahkan Allah. Akan tetapi Allah menambah kapasitas yang dimiliki oleh manusia. Awalnya manusia tidak menguasai ilmu tersebut, sehingga kejadian ini merupakan mubarom, tidak disangkutkan dengan apa usaha makhluk. Kemudian Allah berikan ilmu kepada manusia ini, sehingga yang tadinya mubarom menjadi mu'alaf karena ilmunya sudah diberikan. Nah paling seperti itu. Berarti tetap anu masihan ilmu saha, anu ngajadikeun saha. Berarti manusia bisa ngalihkeun Allah. Teu da angar kitu-kitu saha eta teh. Ku Allah keneh. Maka kalau menjalma kemudian menemukan sesuatu, kemudian sombong di hadapan Allah, eta teh jalma teu boga kaera karena memang dia bisa seperti itu kitu saha eta teh. Ku Allah. Aya budak leutik ajrag-ajragan. Gara-gara ningali siraru antai-antayan. Apa siraru? Lamun geus leupas buluna geuningan. Siraru mah hiber, murag buluna teh, terus sok ngantai geuningan. Ngantai. Dihandap teh ngantai gitu. Ngalut. Aya budak ajarag-ajargan. Mama, aya nu aneh. Naon anu aneh? Tingali geureuy siraru antai-antayan. Cik kira-kira cek indungna kumaha? Bakal cek, wah bakal gitu mah indungna. Wah, kira-kira kumaha cek indungna teh? Aing mah geus nyaho tiba lagi. Geus nyaho tiba lagi sih masuk gitu. Kan maneh tah karek nyaho gitu. Kebudak teh kan gitu. Maneh karek nyaho gitu. Aya jalma sombong di hadapan Allah merasa bisa menemukan sesuatu sehingga merasa bahwa dirinya bisa mengalahkan Allah. Berecek Allah teh. Maneh teh bisa kitu teh kusaha gitu. Nah, maneh sombong kan kira-kira gitu. Jadi kembali lagi bahwa ketika makhluk diberikan oleh Allah tambahan ilmu, kemudian yang tadinya mustahil menjadi mungkin, yang tadinya mubarom kemudian mu'alaf, itu bukan berarti makhluk kemudian bisa mengalahkan Allah. Akan tetapi Allah merubah ketentuannya. Yang tadinya tidak dikaitkan dengan ikhtiar makhluk, kemudian dikaitkan dengan ikhtiar makhluk. Dapat dipahami? Mau kejebak ke pemikiran ieu Qadariyah. Hartos saya nama. Selanjutnya sifat kudrot dan semua sifat-sifat ma'ani itu mempunyai ta'aluk, mempunyai persambungan, di mana ada 3 persambungan. Yang pertama ada ta'aluk ibadah, artinya adalah kegunaan atau fungsi. Yang kedua adalah ta'aluk dia, artinya adalah sasaran atau tujuan. Dan yang ketiga adalah ta'aluk taratub, yaitu tingkatan. Ibadah, kegunaan dari sifat kudrat itu ada 2. Yang pertama adalah mengijadkan. Ijad artinya mengadakan. Kalau mengadakan itu merubah yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Yang kedua mengidamkan, mentiadakan. Berarti kalau mentiadakan merubah yang tadinya ada kemudian menjadi tidak ada. Nah, yang mengadakan dan yang mentiadakan itu adalah Allah melalui sifat kudrat. Terus yang diadakan dan yang ditiadakan itu apa saja? Berarti sasarannya dari sifat kudrat ini apa? Nah, di sini disebutkan bahwa yang menjadi sasaran sifat kudrat itu adalah sesuatu yang mungkinul wujud,
yang mungkin adanya. Berarti kudrat tidak menyasar kepada yang wajibul wujud, maka dat Allah, sifat-sifat Allah itu bukan asar dari kudrat Allah, karena memang dat Allah dan sifat Allah itu keberadaannya tidak diawali dengan tidak ada, maka tidak diadakan. Sementara kudrat ini kan fungsinya untuk mengadakan. Maka kudrat tidak menyasar kepada sesuatu yang wajibul wujud. Kudrat juga tidak menyasar kepada sesuatu yang mustahilul wujud. Karena bila yang mustahil tersasar oleh kudrat, berarti yang mustahil ini akan berubah menjadi mungkinul wujud. Maka yang mustahil tidak tersasar oleh sifat kudrat. Perhatikan di sini. Ketika misalkan gini, ada sesuatu yang besar, kemudian dimasukkan ke dalam sesuatu yang kecil, menurut akal itu mustahil atau mungkin? Dunia ini luas, ya. Dunia ini luas, dimasukkan ke dalam telur. Anu sagede gitu. Telur. Mungkin teh. Cek akal mungkin teh. Tidak mungkin. Cek akal itu tidak mungkin, mustahil menurut akal. Maka hal tersebut itu tidak menjadi sasaran sifat kudrat. Allah tidak mentakdirkan hal seperti itu. Adapun perkataan yang pernah dikatakan oleh Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris pernah didatangi oleh iblis. Si iblis datang kepada Idris dengan menanyakan suatu pertanyaan jebakan. Idris, Allah kawasaeun moal ngasupkeun alam dunya nu sakieu legana kana jero nog hayang. Kumaha Idris ngajawabna teh? Cek Idris, leuwih ti kitu ge Allah makawasa. Bari Idris teh nojos panon iblis ku jarum, da keur ngaput Idris. Ditojos mata iblis teh ku jarum. Dari kisah Idris tersebut ada beberapa orang yang terjebak. Sehingga orang yang terjebak tersebut mengiktikadkan bahwa kudrat Allah itu menyasar kepada mustahil wujud. Karena Idris mengatakan leuwih ti kitu ge Allah mah kawasa. Padahal yang ditanyakan oleh Iblis itu sesuatu yang mustahil. Ini perlu diluruskan. Yang dimaksud oleh Nabi Idris leuwih ti kitu ge Allah kawasa, maksudna teh adalah bahwa kawasa bagi Allah, Allah berkuasa merubah sesuatu yang tadinya besar menjadi kecil. Dunia anu sakieu legana diletikan sagede nog diasupkeun kana jero nog, tah Allah kawasa. Kebayang teh? Atau merubah sesuatu yang tadinya kecil menjadi besar. Nog anu tadinya alit dirubah sagede alam dunya, tuluy alam dunya diasupkeun kana jero nog. Tah Allah kawasa. Itu yang dimaksud oleh siapa? Idris. Yang dimaksud. Dari mana bisa tahu yang dimaksud oleh Idris seperti itu? Bukan seperti yang dikatakannya, yaitu dari hal yang dilakukan oleh Idris, di mana Idris memberikan siksaan kepada si iblis dengan ditojos panona. Sebab mana-mananya teh kitu cenah itu ditanyakan tojos panona teh gitu. Karena memang iblis itu memberikan pertanyaan jebakan itu kepada siapa? Idris, dan Idris tidak terjebak. Jadi artinya bahwa sifat kudrat Allah sasarannya itu hanya kepada sesuatu yang mungkinul wujud, tidak menyasar kepada yang wajibul wujud dan tidak pula menyasar kepada yang mustahilul wujud. Untuk selanjutnya ta'aluk tarotub, insya Allah untuk ta'aluk tarotub kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran untuk bersama. Hari ini ada yang ditanyakan? Dapat dipahami? Mudah-mudahan dapat dipahami dan silakan satu orang untuk memimpin doa. Thank you.